Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam mata perkuliahan material teknik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang blast furnace atau dapur tinggi ya. Nah, blast furnace ini merupakan suatu alat atau mesin yang digunakan untuk mengolah biji besi atau iron ores menjadi besi kasar. Nah, blast furnace atau dapur tinggi merupakan tandur metalurgi yang digunakan untuk peleburan logam untuk produksi industri logam. Nah, umumnya logam yang digunakan adalah fero atau besi. Dapur tinggi digunakan untuk mengolah iron ores menjadi besi kasar. Besi kasar yang dihasilkan oleh dapur tinggi tersebut dimasukkan ke dalam dapur converter untuk proses selanjutannya ya, untuk dijadikan baja tuang atau besi tuang. Jadi hasilnya dari dapur tinggi masih berupa besi kasar. Ya, ini konstruksinya pada gambar di samping ya. Dimana ini yang dilepaskan dari cekam ini yang di atas ya. Yang ini ya, ini cekam melepaskan biji besi dimasukkan ke dalam tandur metalurginya. Kemudian diolah di sini, dipanaskan dalam suhu kurang lebih 1800-an derajat Celcius. Ya, kemudian mencair. Kemudian di sini keluar yang sebelah kanan ini menjadi slag atau bahasanya kotoran ya, flux. Kemudian yang samping kanan ini samping kiri yang samping kiri ini menjadi besi kasar. Nah, ini yang samping kiri menjadi besi kasar. Kemudian besi kasar ini diolah ya dalam dapur selanjutnya, itu dapur converter. Dibawa ke sini ke dapur converter, contohnya ke dapur Siemens misal, untuk dijadikan baja tuang atau besi tuang. Nah, selain menghasilkan slag, kemudian besi kasar, ya, tandur metalurgi atau dapur tinggi ini juga menghasilkan gas yang panas. Ya, jadi gas dari peleburan ini dibuang ke atas melalui pipa. Ada dua. Seperti itu. Konstruksinya seperti ini. Ya. Nah, kemudian bahan baku yang digunakan dalam proses peleburan itu antara lain yaitu yang pertama, batu kapur atau flux ya. Kemudian biji besi atau iron ores. Kemudian bahan bakarnya itu bisa menggunakan kokas atau batu bara ya. Kemudian ada udara panas ya. Jadi di dalam tanur itu ada empat macam bahan baku ini untuk proses peleburan logam. Nah, kemudian iron ores diperoleh dari proses penambangan dan proses pemisahan extraction ya. Iron ores merupakan bahan utama yang akan diubah menjadi besi kasar dalam blast furnace ya, atau dalam dapur tinggi. Lah, bentuknya iron ores ini seperti ini ya, warnanya hitam. Jadi ini yang diperoleh dari tambang. Ya, kemudian diekstraksi yang melalui proses sintering gitu. Sehingga bisa dipisahkan dari logam yang lain. Seperti itu ya. Kemudian fungsi bahan bakunya. Batu kapur. Nah, batu kapur ini berfungsi sebagai pengikat kotoran atau flux. Ya. Jadi kotoran yang ikut tercampur pada cairan besi yang akan mengurangi kualitas besi kasar itu akan diikat oleh batu kapur dan dibuang menjadi terak atau slag tadi. Ya, jadi batu kapur di sini fungsinya untuk mengikat kotoran ya, ketika biji besi tadi dilebur. Itu kotorannya akan terpisah sehingga di situ diharapkan dengan adanya batu kapur kotoran itu bisa terikat ya menjadi sebuah terak ya, keluarnya menjadi sebuah terak. Sehingga logam yang dihasilkan itu adalah cairan besi yang murni, tapi bentuknya masih kasar. Nah, kemudian bahan bakar yang digunakan itu umumnya
adalah kokas atau batu bara. Nah, kokas ini merupakan batu bara yang sudah didestilasi atau dikeringkan sehingga memiliki kadar apa ya? Kadar belerang yang rendah ya. Tetapi bahan bakar lain seperti arang atau kayu juga bisa digunakan. Nah, kemudian udara panas. Udara panas ini digunakan untuk melangsungkan pembakaran dengan bahan bakar menjadi CO2 dan gas CO untuk menghasilkan panas. Nah, udara panas ini dihembuskan dengan maksud agar pembakaran sempurna dan lebih cepat, sehingga kebutuhan kokas bisa diminimalisir atau berkurang. Nah, saya flashback ya. Jadi, untuk blast furnace ini bahan bakarnya atau bahan bakunya 4 tadi dimasukkan ke dalam tungku ini semua, bukan di luar ya. Bahan bakarnya seperti kokas, kemudian udara panas itu bukan di luar, tapi dimasukkan ke dalam tungku ini. Jadi ini biji besi dimasukkan, kemudian di dalamnya itu dicampur apa? Kokas ya, ini bisa dimasukkan ke dalam sini sekalian ya, dicampur dengan kokas dimasukkan. Nah, kemudian dari bawah ini dihembuskan hot air blast ya, atau udara panas tadi. Nah, itu. Nah, sehingga di sini terjadi dalamnya pembakaran, langsung dibakar di dalam, ya. Itu. Sehingga keluar itu bisa berupa slag yang sebelah kanan ini. Kemudian sebelah kiri itu berupa iron ores atau besi kasarnya, ya. Kemudian gas udara panasnya ke atas. Itu. Nah, ini keluar melalui kedua pipa ini. Nah, itu ya. Nah, kemudian konstruksi blast furnace. Nah, blast furnace atau dapur tinggi terdiri dari kerangka baja yang berdiri tegak lurus, hampir membentuk seperti sebuah silinder. Nah, tanur ini mempunyai tinggi sekitar 30 meter. Tinggi sekali ya, berarti 30 meter ya. Dan diameter sekitar 6 meter. Diameter tanurnya 6 meter. Pada bagian dalam tanur telah dipasang batu tahan api yang diberi selubung plat baja untuk memperkokoh konstruksinya, dan dilengkapi dengan alat yang digunakan untuk memasukkan bahan-bahan di bagian atas. Nah, seperti katup tadi ya berarti ya, kemudian ada cekam untuk membawa kokas dan biji besinya. Sedangkan di bagian bawah terdapat tempat saluran keluarnya besi, ya besi kasar tadi, dan terak cair. Nah, ini konstruksinya seperti ini. Nah, jadi ini cekamnya atau gerobaknya tadi dimasukkan, kemudian ini ada bel atau katup yang tempat untuk membuka dan menutup. Ya, tempat membuka atau menutupnya saluran masuk kokas dan biji besi atau iron ores-nya. Dan di sini ada kokas dicampur biji besi, kemudian batu kapur ya. Di sini, nah ini di sini dihembuskan udara panas. Nah, biasanya di sini juga ada apa ya? Ini ada kayak pemanas ya, namanya besi pijarnya yang sampai bisa sampai 1000 derajat lebih ya. Di atas ini biasanya ada besi pijarnya ya. Kemudian dibantu dari bawah itu dihembuskan oleh udara panas supaya mempercepat proses peleburan ya. Kemudian nanti ini kan meleleh biji besinya ya, bercampur kokas dan batu kapur. Kemudian jadilah selek. Selek kotorannya keluar melalui sini, kemudian yang sebelah sini menjadi besi kasar. Nah, ini bisa dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang proses yang dari sini ke sini ini merupakan proses reduksi atau bahasanya itu adalah pemanasan. Kemudian proses penyerapan panas ya. Kemudian proses fusi atau peleburan itu yang bawah. Jadi besi itu meleleh. Jadi ketika besi itu sudah mulai proses fusi ya, ini yang di bagian atas itu sudah mulai persiapan untuk memasukkan biji besi dan kokas ya, itu. Nah, kemudian berjalan seperti itu terus secara kontinu. Nah, dan juga batu kapurnya juga dimasukkan ke dalam sini. Itu. Nah, jadi satu tungku ya. Nah, itu ya untuk konstruksi blast furnace-nya berbentuk tungku seperti ini ya, seperti tungku kupola ya bahasanya.
Itu. Nah, kemudian prinsip kerjanya yaitu yang pertama proses pemasukan muatan. Proses pemasukan bahan baku seperti kokas, biji besi, dan bahan tambah yang berupa batu kapur itu termasuk dalam proses pemasukan muatan. Ya, tadi kan dicekam, dijadikan satu, dimasukkan ya ke dalam katup yang membuka tadi yang atas. Ya, itu ada 3 jenis, kokas, biji besi, dan bahan tambah berupa batu kapur. Nah, kemudian ketika sudah dimasukkan, di situ terjadi proses reduksi. Nah, pada proses reduksi terbagi menjadi 3 daerah, yaitu 3 tingkatan. Yaitu yang pertama daerah pengeringan, daerah paling atas, yaitu yang dekat dengan besi pijarnya. Kemudian terdapat gas CO2 di situ. Nah, kemudian yang kedua adalah daerah reduksi muatan. Akan mulai melebur dan bergerak ke bawah mendekati daerah pencairan. Ya, itu karena sudah dipanaskan, maka akan mulai bergerak ke bawah karena sudah mulai mencair. Kemudian daerah ketiga adalah daerah pencairan, sudah mulai mencair sehingga di situ untuk kotoran dan besinya sudah mulai terpisah atau terikat oleh flux tadi. Ya, itu. Kemudian proses pencairan. Lah muatan dapur tinggi yang berisi kokas, biji besi, batu kapur setelah mengalami pemanasan reduksi akan bergerak ke bawah ya. Hasil produksinya yaitu ada 2 ya, yaitu besi kasar sebagai bahan dasar pembuatan baja dan gas dapur tinggi yang bisa dimanfaatkan. Ya sebenarnya ada satu lagi slag ya. Slag itu bisa dimanfaatkan sebagai campuran semen. Ya biasanya digunakan sebagai campuran semen. Itu berarti hasilnya ada 3 ya. Yang pertama itu besi kasar ya. Kemudian yang bagian atas itu ada gas panas ya, gas hasil dari peleburan tadi. Kemudian yang satu lagi yaitu slag-nya atau kotorannya itu bisa digunakan untuk campuran semen. Itu. Nah, bagian proses produksinya seperti ini. Ya, ini merupakan cool ya. Cool itu bahan baku yang tadi kokas ya dicampur oleh biji besi ya. Kemudian ada batu kapur ini dimasukkan ke dalam tanur ya melalui atas ini. Kemudian dia dilakukan pemanasan menggunakan besi pijar ya. Ini gambar detailnya seperti ini untuk blast furnace-nya. Ini bagian-bagiannya yang dalamnya ya. Dijelaskan oleh bagian dalamnya, ini bagian keseluruhan ya. Ini detail yang ada di dalamnya. Kemudian setelah itu dia setelah dilakukan proses pemanasan listrik dan dibantu oleh apa namanya ya, gas atau udara panas bagian bawahnya ya. Kemudian ini kan oksigen dari bagian bawahnya ya, dihembuskan dari bawah mempercepat proses peleburan. Nah, kemudian dia mencair ya, mencair logamnya itu. Nah, kemudian menghasilkan besi kasar. Nah, kemudian dilanjutkan ke continuous casting atau dimasukkan ke dalam dapur atau tanur converter ya. Contohnya seperti tanur Siemens. Nah, maka jadilah seperti baja berbentuk balok atau lembaran ini yang berupa baja yang sudah halus bukan kasar lagi ya. Itu seperti itu untuk bagian proses produksinya ya. Ini tadi yang apa iron ores ini melalui proses ekstraksi di mining ya, kemudian navigation, blast sintering, pellet sinter lah ini langsung di apa setelah melalui proses ini kan sudah disaring kemudian dimasukkan ke dalam tanur. Nah, itu. Jadi dalam tanur lagi itu dicampur dengan apa tadi? Seperti kapur dan kokas ya. Nah, fungsinya untuk apa ya? Mengikat kotoran yang tidak ikut tersaring pada proses sintering ini. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini juga apa ya? Juga diberikan proses apa pengikatan kotoran lagi yaitu dengan menggunakan tadi batu kapur, kemudian
kokas sebagai bahan bakarnya ya, untuk mengikat kotoran yang terlewat ya saat proses sintering ini, sinter. Itu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.